Begitu tidak naik, harus laporkan itu ya, merah bloknya itu. Apa gitu ya? Ya, halaman 46 Bu. Ya, nah apa itu?
kursi ke depan karena sedikit lagi kita akan memulai. Terima kasih, dan saya minta kepada teman-teman yang sudah ditugaskan untuk memulai kegiatan ini bisa mengambil tempat. Terima kasih. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, yang kami hormati Kepala UNICEF PD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, serta Bapak Ibu para tamu undangan yang kami hormati. Acara pertemuan koordinasi pembentukan gerakan Siksali Jumat 26 Juni 2026 dimulai. Hadirin dimohon berdiri, menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Melayani STH MTH disilakan. Shalom. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Gubernur yang kami hormati, dalam hal ini wakil dan staf ahli bersama dengan pimpinan baik dari Dinas Kesehatan dan dari Dinas CF serta seluruh peserta sebagai orang percaya beragama. Mari kita landasi semua ini dengan doa. Dan saya mohon sekian Bapak Ibu sekalian beserta bangkit berdiri dan masuk dalam doa. Saya percaya bahwa kita masing-masing berdoa menurut keyakinan iman kita, dan saya berdoa menurut keyakinan iman Kristen. Kita berdoa. Terima kasih buat Tuhan di dalam nama Yesus di pagi hari ini. Oleh kemurahan dan izin Tuhan, kami boleh berada di ruangan yang megah, yang mewah,
untuk mengadakan sesuatu kegiatan besar, mengikuti pertemuan koordinasi pembentukan gerakan Sisali, di mana semua orang bertanggung jawab untuk keselamatan anak di negeri ini. Kepada Tuhan sebagai manusia, kami percaya bahwa ada keterbatasan, tapi bersama dengan Tuhan pasti Tuhan menolong, sehingga kegiatan ini berlangsung dari awal sampai kepada akhirnya semua terjadi untuk hormat dan kemuliaan bagi Allah sendiri. Hadir diberkati, dibekali untuk kembali ke tempat di mana mereka berada dan bertugas untuk melakukan tugas mulia ini demi menyelamatkan anak-anak di negeri ini. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh bangun lagi, melihat hari yang baru yang Tuhan anugerahkan, dan kami boleh menyaksikan kemurahan Tuhan lewat kehidupan, nafas dan kekuatan yang Tuhan beri. Lewat kesempatan ini kami datang kepada Tuhan dan berdoa, hamba bawa bersama dengan seluruh peserta. Kami datang kepada Tuhan dan berdoa khusus Bapak Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Papua, dalam hal ini wakil staf ahli. Dimohon Tuhan memberkati hamba-Mu ya Tuhan, pakai dengan kuat kuasa-Mu untuk membangun negeri ini demi kemuliaan Allah. Hamba juga berdoa kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan Kepala Bapeda Provinsi Papua, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan tuntun mereka. Kepala Dinas Pemberdayaan Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Minfo Provinsi Papua, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua, Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua, Dinas Satpol PP Provinsi Papua. Khususnya kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka. DP3 OKP Papua, Perwakilan DPR Provinsi Papua yang saat ini dibidangi oleh bidang kesehatan. Terus berdoa supaya Tuhan memberkati dan pakai semua hamba-hamba yang telah dipercayakan untuk memangku tugas-tugas ini. Pakai mereka dengan heran untuk kemuliaan Tuhan. Hamba juga berdoa dan membawa ke hadapan hadirat Tuhan Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Disken Kesehatan Papua. Kiranya Tuhan berkati. Hamba juga berdoa kepada Tuhan menyerahkan kasih Lans dan Diksek Papua ke dalam tangan Tuhan, pengelolaan program imunisasi Dinas Kesehatan Papua, Kasih Kesehatan Ibu dan Anak di Papua, Kasih Provinsi Kesehatan Diskes Papua, dan Fasilitator Provinsi Papua, tim khususnya Papua Juara. Tuhan memberkati dan pakai terus dalam kehidupan ini untuk kemuliaan Tuhan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Kepala Dinas Kesehatan Dinas Kabupaten Jayapura, Tuhan terus memberkati dan pakai mereka. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerum dan kabupaten lain yang tidak sempat kami sebut, Tuhan tolong memberkati semua pimpinan-pimpinan yang telah bekerja di provinsi ini. Pakai mereka, biarlah kami sama-sama mendukung tugas besar apa yang hari ini digiatkan di dalam ruangan ini sebagai bagian penting untuk menyelamatkan anak-anak. Kiranya Tuhan memberkati, berikan hikmat dan kekuatan bagi setiap orang, setiap peserta yang hadir hari ini di dalam mengikuti kegiatan besar ini. Biarlah mereka menjadi alat yang tajam di tangan Tuhan untuk melancarkan kegiatan ini demi menyelamatkan anak-anak di negeri ini. Banyak anak-anak yang mati oleh karena kegagalan sesuatu yang terjadi dalam kesehatan mereka. Kami berdoa supaya Tuhan berkati Bapak Gubernur dan seluruh jajarannya. Kiranya Tuhan memberkati dan pakai UNICEF ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan berkati. Bagi seluruh peserta yang hari ini hadir, Tuhan memberikan kepada setiap orang kesehatan untuk mengikuti kegiatan ini sampai kepada akhir terakhir dengan baik demi hormat dan kemuliaan bagi Allah. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jaga, tuntun sejak mereka ada di dalam ruangan ini. Kami terus berdoa dan menyerahkan ke hadapan hadirat Tuhan, khususnya Bapak Gubernur dengan keluarga, Wakil Gubernur dengan keluarga, Sekda Provinsi. Tuhan memberkati mereka. Inilah doa yang kami panjatkan. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu para tamu undangan yang kami hormati, sebelum kita mendengarkan sambutan Gubernur Papua, kami ingin menyapa sekali lagi Ibu Evi Aryoko Rumarogen yang juga sekaligus Ketua BKOE Provinsi Papua.
Sisali. Semua ikut selamatkan anak lengkapi imunisasi yang ditandai dengan pukul tifa. Sebelum kami menyampaikan sambutan Gubernur, permohonan maaf dari Bapak Gubernur karena beliau tidak bisa hadir dan membuka kegiatan pada saat ini, maka beliau mewakilkan kepada kami selaku staf ahli Gubernur untuk memberikan sambutan pada saat ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari dengan seksama kita bersama-sama mengikuti sambutan Gubernur Papua dalam kegiatan High Level Meeting Sisali. Semua ikut selamatkan anak lengkapi imunisasi pada hari ini tanggal 26 bulan 6 tahun 2026. Sungguh suatu kesempatan yang sangat luar biasa karena tanggal hari ini tanggal cantik ya. Tanggal 26 bulan 6 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Wakil Ketua PKK Provinsi Papua dan juga sekaligus selaku Ketua BKOW Provinsi Papua, kami sapa Ibu Evi Andoko-Marbe yang sudah hadir bersama-sama dengan kami. Yang kami hormati perwakilan UNICEF, WHO dan lembaga mitra pembangunan. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati para pimpinan sinode dan pemimpin gereja setanah Papua. Yang kami hormati para kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua atau pejabat yang mewakili. Hadir di sini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan bersama-sama dengan kita semua. Selamat datang yang terhormat anggota DPR Provinsi Papua, Bapak Haji Jayakusuma juga sudah boleh hadir bersama-sama dengan kita sekalian pada saat ini. Yang kami hormati para tokoh adat seprovinsi Papua, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh masyarakat dan insan media, serta undangan dan hadirin yang berbahagia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas kasih serta penyertaannya. Maka pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam kegiatan High Level Meeting Sisali tahun 2026 dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk memperjuangkan masa depan anak-anak Papua. Hadirin yang kami hormati, forum ini merupakan panggilan moral dan tanggung jawab kemanusiaan kita bersama untuk memastikan bahwa setiap anak Papua memperoleh hak dasar yang sama, yaitu tumbuh sehat, terlindungi, dan memiliki masa depan yang lebih baik. Tema semua ikut selamatkan anak lengkapi imunisasi mengingatkan kita bahwa perlindungan anak adalah urusan bersama, menjadi tanggung jawab dari pemerintah, gereja, lembaga adat, keluarga, dunia pendidikan, media, dan seluruh elemen masyarakat. Kita harus jujur mengakui bahwa masih terdapat banyak anak di berbagai wilayah Papua yang belum memperoleh imunisasi dasar secara lengkap. Masih banyak wilayah yang sulit dijangkau, sehingga anak-anak
yang rentan terhadap penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi. Pengalaman mengajarkan kepada kita bahwa wabah campak, difteri maupun ancaman penyakit lainnya bukan hanya persoalan kesehatan. Ini adalah persoalan akses, edukasi, kepercayaan masyarakat, dan komitmen bersama dalam melindungi generasi penerus Papua. Oleh karena itu, saya ingin menegaskan bahwa imunisasi bukan semata-mata program Dinas Kesehatan. Imunisasi adalah gerakan sosial kemanusiaan yang harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada para kader Posyandu, tenaga kesehatan, relawan, dan penggerak masyarakat yang selama ini bekerja keras. Mereka adalah garda yang menjaga masa depan Papua. Kepada para pemimpin gereja dan tokoh adat, saya juga menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya. Di tanah Papua, gereja dan lembaga adat merupakan institusi kepercayaan yang sangat kuat. Karena itu, peran Bapak Ibu sekalian sangat penting dalam memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai manfaat imunisasi. Saya percaya bahwa iman dan ilmu pengetahuan bukanlah dua hal yang saling bertentangan, namun harus berjalan bersama sebagai tanggung jawab moral dan spiritual kita kepada generasi yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, pemerintah Provinsi Papua berkomitmen mendukung percepatan cakupan imunisasi melalui pendekatan lintas sektor. Komitmen tersebut akan diwujudkan melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan seluruh mitra pembangunan. Kami juga akan mendorong penguatan sistem pemantauan yang lebih efektif, memperluas edukasi masyarakat hingga ke tingkat kampung, serta memastikan bahwa pelayanan kesehatan dasar dapat menjangkau seluruh wilayah Papua tanpa terkecuali. Langkah ini sejalan dengan visi pembangunan Papua, yaitu terwujudnya transformasi Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmoni, atau yang kita kenal dengan Papua cerah. Anak-anak yang sehat adalah fondasi lahirnya sumber daya manusia Papua yang unggul, inklusif, dan mampu membawa daerah ini menuju masa depan yang lebih baik. Pada kesempatan ini juga saya mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama melawan berbagai informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Edukasi harus dikedepankan, fakta harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Jangan biarkan hoaks menghalangi anak-anak Papua memperoleh perlindungan yang mereka butuhkan. Hadirin sekalian yang kami hormati, saya meyakini bahwa kekuatan Papua tidak hanya diukur dari kekayaan alam yang kita miliki, tetapi juga dari kualitas generasi yang kita siapkan. Ketika anak-anak Papua tumbuh sehat, cerdas, dan terlindungi, maka sesungguhnya kita sedang membangun masa depan Papua yang lebih kuat dan lebih bermartabat. Atas nama pemerintah Provinsi Papua, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program Sisali serta seluruh upaya peningkatan cakupan imunisasi di tanah Papua. Semoga kolaborasi yang kita bangun hari ini menjadi langkah nyata dalam menghadirkan perlindungan yang lebih baik bagi setiap anak Papua. Sebelum menutup sambutan ini, izinkan kami menyampaikan pantun biar menambah semangat untuk kita lanjutkan kegiatan ini. Burung mambruk terbang tinggi,
hingga teduh di pohon matoa. Anak sehat terlindungi, Papua cerah, kita bersama. Karena tepuk tangannya masih kurang, tambah lagi satu. Biar tepuk tangan lebih semangat lagi. Sagu tumbuh di tepi rawa. Noken di anyam penuh makna. Mari bersatu menjaga jiwa, lengkapi imunisasi anak Papua. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Akhirnya dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kegiatan high level meeting Sisali Provinsi Papua tahun 2026 dengan tema Semua Ikut Selamatkan Anak, Lengkapi Imunisasi dengan resmi kami nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Gubernur Provinsi Papua tertanda Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Matius D. Fakiri, SIK, SH, MH. Selesai. Bapak Ibu para tamu undangan untuk dapat menikmati jamuan makan ringan, coffee break yang telah tersedia di meja di belakang Bapak Ibu sekalian. Bersama kemudian ditindaklanjuti dengan kita membagi tugas-tugas ya, membagi tugas dari berbagai lintas organisasi perangkat daerah maupun organisasi keagamaan dan semua sektor yang terkait dalam rangka untuk kita memperkuat pemberian imunisasi kepada anak-anak kita, karena persoalan imunisasi ini itu persoalan yang menyangkut generasi penerus, yaitu anak-anak kita, mulai dari wanita usia subur artinya pra ibu,
kemudian ibu dan ibu hamil serta anak-anak yang baru lahir dan pada usia balita. Nah, ini mereka harus terlindungi dengan imunisasi. Imunisasi ini adalah satu aktivitas di mana kita memberi kekebalan tubuh kepada si anak-anak ini agar mereka bisa terhindar dari beberapa penyakit yang sifatnya memang bisa kita cegah dengan pemberian imunisasi ya, sesuai dengan jenis-jenis vaksinnya. Dan ini kalau kita tidak lakukan dan tidak kita beri penguatan dan tidak ada daya dukung dari semua pihak, maka anak-anak kita ini kita posisikan mereka dalam posisi yang rentan yang sangat berbahaya, di mana kapan saja, di mana saja mereka berada, penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ini itu dapat menyerang mereka, dan bahayanya adalah penyakit-penyakit tersebut bisa menyebabkan cacat permanen, bahkan juga bisa mengancam jiwa mereka. Nah, jadi kalau kita mau supaya Papua kita ini Papua yang sehat dan cerdas dan kemudian berproduktif, maka generasi yang ada ini harus generasi sehat. Kita harus mulai dari kehamilan, jadi dari generasi-generasi awal yang atau orang-orang tua yang sehat, karena para kaum ibu juga harus mendapat layanan imunisasi tertentu ya, nanti ada penjelasannya lebih lanjut. Nah, itulah kenapa hari ini kita berkumpul supaya membangun komitmen bersama. Imunisasi tidak hanya menjadi tugas fungsi yang ada di Dinas Kesehatan, tapi menjadi tanggung jawab. Beda tugas fungsi dan tanggung jawab. Kalau tanggung jawab berarti semua pihak bertanggung jawab terhadap masalah imunisasi anak-anak kita di Papua. Dengan itu maka bersama mitra-mitra kerja kami, khususnya UNICEF, Dinas Kesehatan dan lintas sektor lainnya dan Pemda, ya kita berkumpul sini untuk kita dapat pemahaman yang sama tentang imunisasi ini, kemudian apa yang harus kita lakukan. Nah, disinilah kita berkumpul untuk nanti ada materi-materi yang terkait bagaimana kita membangun bersama persepsi, berbagi tugas dan tanggung jawab untuk melindungi anak-anak kita dari penyakit-penyakit yang sesungguhnya dapat dicegah dengan kegiatan imunisasi. Demikian. Pak Dok, cakupan imunisasi kita berapa ya? Cakupan imunisasi kita sampai dengan hari ini dari data yang terkumpul di tahun 2025 kita baru mencapai kurang lebih 75%. Dari sekitar tahun 2023-2024 itu kita memang masih rendah, sekitar 60-65%. Kita memang ada kenaikan 75%, tapi 75% itu belum mencapai target. Target kita adalah 95%. Jadi artinya bahwa seluruh anak-anak kita yang ada di Papua, yang ada di Jayapura ini harus tercover oleh imunisasi. Jadi 75% yang tadi saya katakan itu artinya masih ada sekitar 20-25% katakanlah begitu yang belum mendapatkan imunisasi. Nah, ini celah yang sangat berbahaya. Celahnya yang harus kita tutup. Itu berdasarkan data yang baru tahun kemarin 2005 kita rekap. Nah, ini perjalanan ke depan ini. Itu yang harus menjadi tolak ukur kita. Jadi data dia hanya membantu kita untuk melihat seberapa kecepatan kita, speed kita untuk kegiatan imunisasi kita harus dorong. Pak Dok, ada kendala di lapangan di Posyandu terutama itu stok imunisasi itu kadang terbatas, Pak Dok. Ya, jadi begini, terkait dengan stok yang terbatas ini itu dalam pengertian karena memang apalagi kalau di tingkat Posyandu ya, memang imunisasi harus kita turunkan sampai di level paling bawah, level kampung, di mana posyandu ini ada. Nah, karena posisi geografis pertama ya, kemudian juga kita punya iklim di Papua, kadang-kala ini mempersulit kita untuk droppingan vaksin ya, karena pengiriman vaksin bukan seperti kita kirim obat atau BMHP, bahan medis habis pakai lainnya. Ini barang spesifik sekali, jadi pengirimannya tuh betul-betul harus dihitung, harus pakai pendingin ya, di cool box, kemudian kita kirim, rantai logistiknya harus dipastikan lancar sampai di posyandu itu. Nah, tantangan tadi menyebabkan kita jarak rentan kendali dalam hal ini jarak dan cuaca itu kadang-kala menyebabkan ada keterlambatan dan masalah transportasi. Inilah yang menjadi kesulitan-kesulitan non teknis di luar kesehatan, tetapi dia berpengaruh terhadap cakupan kita. Nah, caranya bagaimana supaya bisa mengatasi ini? Maka semua pihak harus ada di situ, komitmen bersama. Jadi misalnya untuk kita pengiriman vaksin itu tidak bisa kita samakan dengan pengiriman barang-barang yang biasa ke daerah. Dia harus punya jalur khusus. Nah, itu bagaimana nanti OPD terkait atau dukungan dari pihak lain memastikan vaksin ini bisa kita gerakan sampai di posyandu. Dan ini terkait juga dengan
permintaan. Jadi harus cepat, kita harus menghitung kebutuhan berapa, sasaran kita berapa, supaya kita tahu kita sudah bisa punya perkiraan bahwa dalam jangka waktu sekian vaksin sudah harus kita tambahkan lagi. Jadi ini akan terkait dengan pencatatan dan pelaporan kasus dan permintaan logistik vaksin. Jadi memang banyak variabel yang berpengaruh dan itu yang harus kita eliminir. Kalau menurut dokter cakupannya rendah atau belum rata? Ya, jadi saat ini cakupan artinya secara Papua, data yang dari kita kumpul secara Papua, provinsi Papua kita memang masih rendah. Tadi 75% itu kita harus sebenarnya harus mainnya di atas 95%, harus. Artinya sebagian besar anak-anak kita sudah terlindungi atau tercover oleh layanan imunisasi ini. Tapi 75% ini artinya setelah dijumlah, dihitung semua kita belum capai target. Nah ini harus terus kita dorong supaya kita upayakan dalam berbagai pendekatan, berbagai arah kebijakan untuk tadi kita bisa mencapai cakupan kita sebut cakupan itu di atas 95% imunisasi. Baik, Demikian. terima kasih Bapak Dokter. Oke, baik. Terima kasih.